Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini izinkan saya membuat video pembelajaran tugas micro teaching oleh Ibu dosen Umi Hani MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum materi kita jelaskan, Bapak alangkah baiknya dulu Bapak bertanya tentang akhlak mulia. Berikan contoh akhlak mulia, siapa yang bisa menjelaskan contohnya? Ya, Hayati. Ya. Ya. Iya. Itulah contohnya materi pembelajaran kita hari ini tentang akhlak mulia. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak lupa, kita harus absensi dulu lah. Atas nama Sila ada? Ada Pak. Ya. Atas nama Aulia? Ya. Atas nama Puja? Atas nama Aminah? Atas nama Cisha? Atas nama Hayati? Ya, lengkap sudahlah. Artinya tidak ada yang tidak masuk pembelajaran hari ini. Bapak akan menjelaskan tentang pengertian akhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku terpuji yang mencerminkan keselarasan dengan ajaran agama Islam, nilai-nilai moral dan norma sosial. Artinya, akhlak mulia itu tidak bergantung kepada diri kita, tapi kepada diri orang lain. Penilaian terhadap orang lain itu penting. Artinya, akhlak itu bukan dari diri kita, tapi pandangan orang lain harus mencakup satu sama lain. Yang ada, itu yang disebut dengan akhlak mulia. Contohnya, kalau kita tidak memiliki akhlak mulia, kita tuh ibarat kata di zaman jahiliyah, itu orang tidak mengenal dengan akhlak mulia. Artinya sopan santun, berkata kasar dengan orang tua, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, perbuatan yang tidak baik. Itu disebut tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Itulah contohnya lagi. Contohnya tadi sudah disebutkan siswa kita yang bernama Hayati, artinya bersikap sopan santun terhadap orang tua. Ya ada. Yang contoh yang lain misalnya contohnya jujur dalam perkataan dan perbuatan, sabar dalam menghadapi ujian dan kesulitan lah. Itu disebut contoh-contohnya. Amanah dalam menjaga kepercayaan, itu disebut dengan akhlak mulia juga. Makanya disebutkan dengan sifat Nabi Muhammad ada 4 yang wajib kita percaya. Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, artinya cerdas. Itu disebut dengan akhlak mulia juga. Coba misalnya contoh, seseorang itu berbohong dalam perkataannya, apakah orang itu disebut dengan akhlak mulia? Tidak bisa disebut dengan akhlak mulia, karena dia berkata-kata dengan tidak sewajarnya, yang berbohong.
yang ada itu tidak bisa disebutkan dengan akhlak mulia. Yang kedua, amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Itu disebut bagian dengan akhlak mulia. Orang itu diberikan sifat amanah itu harus dengan sesuai ajaran Nabi. Tidak boleh menyalahgunakan hal barang yang dititipkan kepada kita. Contohnya, manusia itu adalah titipan Allah. Artinya yang namanya benda titipan itu tidak boleh disalahgunakan. Makanya Islam itu mengajarkan antara perbuatan baik dan buruk itu sudah ada di dalam ilmu fikih yang ada. Mengambil hak atau barang orang lain itu disebut dengan mengambil hak orang lain, itu dengan disebut dengan akhlak yang tercela. Itu maksudnya lah. Ini contohnya aja. Contoh lagi dengan sifat Nabi Muhammad ketika berdakwah, ya kan? Sidin mementingkan akhlak yang disebut dengan tidak memiliki dendam dengan siapapun. Nabi Muhammad ya lah. Sidin pernah berhijrah ke kota Taif, ya kan? Ketika hendak masuk ke kota Taif, Sidin hanya hendak masuk sudah dilempari dengan batu dan kotoran binatang, ya kan? Jadi artinya Nabi itu tidak mengajarkan kepada umatnya dengan sifat dendam, ya kan? Kalau kita contoh hal kecil, kita tidak bisa mengamalkan dengan sifat Nabi, ya kan? Coba kita diolok-olok orang, ya kan? Pasti kita membalas. Jangankan diolok-olok, cuma dipandang ibarat kata tuh apalah meremehkan hal orang lain, itu kita sudah marah, ya kan? Itu tidak boleh. Itu tidak mencerminkan sifat yang diberikan Nabi Muhammad kepada umatnya, ya kan? Nah, itu contohnya. Artinya contoh itu banyak dilakukan Nabi. Misalnya Nabi tidak bersosial dengan orang lain. Nabi hidup bertetangga dengan kafir Quraisy dan orang Islam, ingin sama-sama berteman dengan baik. Artinya tidak memandang suku, tidak memandang agama. Yang namanya Islam mengajarkan kebaikan, toleransi beragama itu penting, ya kan? Artinya Islam tuh tidak memandang sebelah mata. Kalau orang di sini orang Kristen, di sini orang Islam, aku bakalan orang Islamnya, artinya orang Kristen. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Itu disebut dengan toleransi beragama, ya kan? Artinya kita tuh saling menghargai sesama umat beragama meskipun non muslim, ya kan? Nah, itu contohnya lah. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam ibadah. Beribadah kepada Allah itu harus ada dengan disebut dengan akhlak mulia juga. Contohnya peraturan ilmu fikih. Salat itu ya ada dikerjakan dengan baik dan khusyuk, ya ada. Kalau orang kepada khusyuk dalam sholat itu tidak bisa dibenarkan dalam sholatnya, ya. Misalnya hatinya rusak, banyak Allah Akbar, tapi hatinya itu kada khusyuk, mungkinlah diterima oleh Allah. Arti khusyuk itu apa dulu? Bapak tanya, khusyuk apa? Siapa yang bisa jawab? Khusyuk itu artinya tidak ada pikiran selain Allah, itu khusyuk namanya. Misalnya kita saling berdua di Rasulullah mustaqbal keadaan nilai Allah Akbar. Kan ada lagi niat yang lain itu disebut khusyuk. Khusyuk pun belum tentu diterima oleh Allah, ya kan? Kenapa jadi belum tentu di Bapak? Karena yang menerima itu kita kada tahu diterima adanya. Yang penting kita sholat dengan khusyuk, ya kan? Misalnya bersyukur atas nikmatnya, itu disebut dengan berakhlak mulia juga. Misalnya kita diberikan rezeki oleh Allah melalui perantara orang tua kita, ya kan? Misalnya sekian rezeki orang tua kita, hari ini bekerja cuma diberikan 300.000 rupiah, ya kan? Yang namanya kita sebagai siswa yang baik, berakhlak mulia, kita wajib bersyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah melalui perantara orang tua kita, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan akhlak mulia juga. Makanya akhlak mulia itu mencakup segala perbuatan Islam, tentang ibadah, tentang kegiatan sehari-hari, apapun yang kita lakukan sehari-hari itu disebut dengan akhlak mulia. Misalnya kepada lingkungan Bang, contohnya seperti apa ya? Berakhlak mulia.
lingkungan, misalnya di sekitar kita ada tumpukan sampah yang tidak baik yang sebagai orang akhlak bermulia, kita tuh harus membersihkan tempat yang tumpukan sampah. Misalnya membuangnya kita jauh-jauh, itu disebut dengan akhlak mulia itu. Artinya Nabi itu mengajarkan an-nazafatu minal iman. Artinya kebersihan itu bagian daripada iman. Artinya iman itu termasuk dalam akhlak mulia juga. Jadi mencakup seluruhnya lah, dari ibadahnya, perkataannya, kehidupan sehari-harinya, bersosialnya, bahkan berlingkungan pun disebut dengan akhlak mulia. Contohnya berlingkungan, beradaptasi dengan lingkungan lain. Contohnya kita melihat binatang teraniaya. Sebagai umat muslim yang berakhlak mulia, kita harus memisahkan satu sama lain. Artinya misalnya kucing berkelahi, kita tuh jangan membiarkannya, ya ada. Itu harus menegurnya, artinya harus memisahkan satu sama lain. Apalagi manusia berkelahi, itu wajib kita memisahkan satu sama lain. Jangan kita adu domba. Adu domba itu di zaman jahiliyah orang banyak melakukannya, ya kan? Karena Nabi Muhammad waktu itu belum ada. Ketika lahir Nabi Muhammad, lalu adu domba itu tidak bisa lagi, ya kan? Perjudian, minuman keras, sampai Nabi Muhammad itu mengangkat derajat seorang perempuan, ya kan? Itu banyak berterima kasih, apalagi kalian ini semuanya perempuan. Nah, artinya kita tuh sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus menjalankan sebaik mungkin apa yang diajarkan Nabi Muhammad, mengamalkannya sebaik mungkin. Jadi apapun perantara di dunia ini, yang namanya akhlak mulia itu mencakup segala suatu ibadah, apapun perbuatannya. Misalnya tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kebaikan hal yang tidak baik. Contohnya kayak apa ya? Misalnya kita tolong menolong dalam hal yang tidak baik, contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Tolong menolong dalam hal tidak baik, ya contohnya. Kalau dalam kebaikan kan pasti dapat. Yang kada baik, ini menolong tapi hal itu kada baik, negatif. Contohnya seperti apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, mencuri. Ini contoh lah. Kita berdua teman kita jalan, ada melihat rumah kosong, ya lalu kita berkritik, hanya rumahnya kosong, kita harus atur siasat. Mencari kawan tadi, aku menolongi dia lah di muka sini, aku kan lompat. Ini menolongi dia, misalnya anggap hanya jaga-jaga, ya kan? Itu menolong dalam hal yang ada baik. Kalau hal kebaikan itu banyak, misalnya kita mengajak teman beribadah ke masjid kah, mengajak teman kita untuk beribadah untuk mengerjakan, misalnya mengaji kah, ya ada majelis kah, itu dalam hal kebaikan. Nah, itulah demikianlah pelajaran dari Bapak, semoga dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.